Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Perawat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai tips membuat surat lamaran pekerjaan untuk perawat di rumah sakit besar. Jadi rekan-rekan sekalian, beberapa kali saya diperintahkan manajer perawatan untuk membantu dalam proses rekrutmen perawat. Nah, dalam proses rekrutmen perawat ini saya seringkali mendapati banyak sekali surat lamaran pekerjaan yang seakan-akan dibuat secara asal-asalan. Nah, kali ini saya akan membuat video apa saja kesalahan-kesalahan yang sering dibuat para pelamar pekerjaan ini sehingga membuat lamaran pekerjaannya tidak mudah dilirik oleh para penyeleksi. Nah, sebelumnya rekan-rekan sekalian, saya itu sudah pernah bekerja di rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B yang sekarang saya bekerja. Jadi di rumah sakit ini saya juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya seleksi. Nah, kenapa kok ada tulisan di rumah sakit besar nih? Ternyata memang ada perbedaan yang mencolok bagaimana para selektor atau orang-orang yang menyeleksi berkas ini memperlakukan berkas di rumah sakit yang berbeda kelasnya. Yang paling mencolok adalah karena di kelas-kelas rumah sakit ini memiliki jumlah berkas lamaran yang berbeda. Misalkan saja di kelas rumah sakit kelas D ini yang kecil mungkin berkas lamaran hanya sekitar 30 mungkin sampai 50. Sedangkan di kelas C mungkin bisa mencapai kurang lebih 500 lamaran yang masuk. Sedangkan di kelas B ini bisa mencapai ribuan jumlahnya. Nah, karena jumlah inilah yang menyebabkan perbedaan perlakuan. Jadi ketika saya dulu berada di rumah sakit kelas D, maka saya akan membaca surat lamaran itu secara teliti karena jumlahnya memang sedikit sekali, 30-50 ini cukup sedikit lamaran, sehingga benar-benar surat lamaran itu kita baca secara detail supaya mendapatkan perawat yang bagus. Tapi meskipun pada kenyataannya sulit sekali di kelas D ini mendapatkan perawat bagus karena kebanyakan perawat bagus lari semua ke rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kelas D juga mendapatkan perawat-perawat yang bagus. Nah, oleh karena itu hal ini juga berpengaruh terhadap kamu dalam membuat surat lamaran. Nah, apa pengaruhnya ya nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana berkas lamaranmu itu berada di rumah sakit. Ini adalah foto yang saya ambil ketika saya bekerja di rumah sakit yang sekarang kelas B. Saya tidak mendokumentasikan ketika saya bekerja di kelas C dan kelas D dulu. Nah, bayangkan rekan-rekan, ini adalah surat lamaran perawat semua, ini segini banyak, ini sampai bawah ini nempel ke lantai, ditambah ini juga sampai nempel ke lantai. Jumlahnya saya tidak menghitung, puluhan ribu mungkin. Nah, kalau kamu melihat surat lamaran seperti ini dan kamu harus membacanya satu persatu secara detail, wah, matamu nyunyut nih, menangis kamu membaca surat lamaran segini banyaknya. Oleh karena itu perlu trik agar kamu mudah dilirik oleh orang-orang yang melakukan seleksi. Dan orang yang melakukan seleksi tentunya tidak semua adalah perawat. Bisa jadi yang melakukan seleksi adalah orang-orang PSDM yang notabene tidak memiliki
basic sebagai seorang tenaga medis. Nah, ini banyak sekali, dan ini dalam satu periode. Kalau kamu lihat di sini, ini Desember, Februari, April. Nah, ini masuk berkas sepanjang ini dalam kurun waktu berapa nih? 4 bulan saja. Nah, ini berkas ini saya harus menyeleksi berkas puluhan ribu ini, mungkin saya tidak tahu jumlahnya berapa, untuk saya ambil 20 berkas untuk masuk ke tahap selanjutnya. Bayangkan, ini adalah sainganmu ketika kamu akan memasukkan lamaran di rumah sakit besar. Jadi puluhan ribu diambil 20 berkas untuk dilakukan seleksi. Sedangkan dari 20 berkas ini hanya diambil 3 orang untuk dimasukkan sebagai karyawan. Nah, ini adalah berkas yang sudah terpilih dari puluhan ribu. Tentunya puluhan ribu itu tidak saya ambil semua, hanya saya ambil, saya cuplik-cuplik saja, sampling atas, bawah, tengah, seperti itu. Dan ini adalah berkas yang sudah saya ambil. Untuk saya seleksi lagi, saya ambil 20 berkas. Nah, ini saya mendapatkan dari PSDM. Jadi PSDM sudah menyeleksi, terus masuk lagi ke saya untuk saya seleksi lebih lanjut. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu tadi diberikan ke saya, ini adalah berkas yang saya tolak. Saya tolak, keliru ya. Saya tolak. Ini adalah berkas yang saya terima. Nah, sedangkan ini adalah berkas yang belum saya lakukan penelitian atau saya cek. Ini bawah ini adalah dokumen saya ya, bukan dokumen. Jadi berkas yang baru saya terima ini sekitar ini ada 5 mungkin. Jadi seperti ini adalah masih proses untuk seleksi berkas. Jadi masih panjang perjalanan kalian kalau misalkan mau sampai wawancara. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, sedangkan proses agar surat lamaran kan nantinya tujuannya adalah sampai ke wawancara. Nah, ini dari berkas yang banyak ini, kamu harus melalui tes tulis, tes keterampilan, tes komputer, psikotes, tes kesehatan. Ketika sudah selesai semua, baru kamu akan masuk ke sesi wawancara. Dan di wawancara inilah seringkali lamaran banyak sekali dibaca, dilakukan klarifikasi, dilakukan tes. Nah, itu di sini. Tetapi untuk masuk sampai ke sini, banyak sekali tahap yang kamu lewati. Termasuk yang paling utama adalah seleksi berkas. Apakah berkasmu terambil oleh verifikator ini, orang yang menyeleksi berkas, atau tidak. Nah, kalau melihat dari gambaran tadi, rekan-rekan sekalian, maka kalau kamu ingin membuat surat lamaran, bikinlah surat lamaran yang mudah menarik perhatian orang. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi seperti apel merah di kumpulan apel hijau. Surat lamaran ini semua seperti itu isinya. Surat lamaran, CV, syarat, lampiran, semuanya seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar surat lamarmu tampil? Ini kan sama-sama apelnya semua, hanya saja apel merah ini lebih menonjol karena warnanya berbeda. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Bagaimana cara agar surat lamaranmu ini mudah terlihat oleh para verifikator ini, para penyeleksi berkas.
Nah, itulah tujuan utama ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan, apalagi di itu tadi rumah sakit besar. Kalau rumah sakit kecil, karena jumlah lamaran cuma sedikit, ya kemungkinan besar lamaranmu akan mudah sekali dibaca oleh verifikator atau orang yang melakukan seleksi berkas. Nah, ini ada yang saya anggap auto coret. Jadi kami dalam melakukan seleksi berkas itu tidak ambil pusing ya. Jadi kita lihat misalkan syarat utama, perhatikan syarat utama. Biasanya di dalam pengumuman rekrut itu ada syarat-syarat yang harus dilampirkan dan ada syarat utama, termasuk kalau misalkan kita ngomong perawat, salah satu syarat yang paling utama adalah STR ini. STR ketika para penyeleksi berkas ini melihat berkasmu tanpa STR, auto coret sudah, tidak akan melihat yang lain-lain, langsung coret sudah, karena tidak banyak waktu untuk melakukan seleksi berkas, karena dalam melakukan rekrutmen kita biasanya juga diburu oleh waktu. STR tidak ada, apalagi ini adalah semacam SIM-nya bagi perawat. STR tidak ada, langsung coret sudah, lewat. Kita tidak akan melihat apakah kamu IPK-nya 4,5 misalkan, ataukah kamu anaknya presiden, atau kamu dari kampus ternama. STR tidak ada, lewat. Ada juga yang saya lihat di video-video tentang cara membuat lamaran pekerjaan, ada yang bilang, oh enggak apa-apa kalau misalkan STR-mu belum ada, dengan cara melampirkan uji kompetensi atau surat lulus dari universitas. Rekan-rekan sekalian, mungkin itu bisa berlaku kalau misalkan kamu mendaftar di rumah sakit kelas D atau klinik, ya, masih bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau kamu lihat di rumah sakit kelas B dengan jumlah lamaran sebanyak itu, maka daripada kami memilih orang yang STR-nya belum jelas ada, meskipun sudah lulus kompetensi, ujian kompetensi sudah lulus, tetapi STR belum ada, maka kami akan lebih memilih yang jelas-jelas STR-nya sudah tercantum, sudah tersemat di surat lamaran pekerjaan. Jadi itulah yang kami lakukan. Kalau di rumah sakit besar, karena banyak sekali surat lamaran yang bisa jadi pilihan, maka meskipun kamu sudah lulus ujian kompetensi tetapi kamu tidak melampirkan STR, padahal syarat utama adalah STR, maka tetap akan auto coret. Ijazah transkrip ini juga syarat utama. Ijazah transkrip tidak ada, jelas rekan-rekan sekalian, auto coret. Sedangkan seperti sertifikat basic, biasanya juga ini hampir semua rumah sakit 3 ini jadi syarat utama: STR, ijazah transkrip, sertifikat basic life support atau basic trauma life support, PPGD dan sebagainya. Sertifikat basic itu biasanya jadi syarat utama. Nah, ketika salah satu dari 3 ini tidak ada, biasanya langsung auto coret. Meskipun ijazahmu, transkripmu itu tadi IPK-nya 4,0, yaitu tadi, kami tetap akan mengutamakan syarat utama. Nah, ini auto coret. Jadi kita tidak membuang banyak waktu untuk melihat berkas lebih lanjut. Jadi hati-hati ketika kalian membuat surat lamaran, teliti betul, jangan sampai ada yang tertinggal. Kamu sebenarnya punya STR tapi tertinggal, ya mohon maaf, karena itu tadi harus tercantum. Ijazah transkrip tertinggal meskipun kamu sudah punya, ya mohon maaf, auto coretnya. Nah, ini adalah yang membuat pusing. Yang membuat pusing ketika kita melakukan cek berkas. Yang pertama adalah
Ini mungkin ada yang saya lupa, tapi ini yang paling sering. Terlalu banyak lampiran. Maksudnya apa terlalu banyak lampiran? Selain surat lamaran, CV, dan syarat utama tadi, STR, ijazah, dan basic, lampirannya terlalu banyak. Kamu melampirkan misalkan SKCK, meskipun SKCK tidak diminta kamu lampirkan SKCK, surat pencari kerja, sertifikat seminar. Padahal kamu melakukan seminar berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, sehingga sertifikat seminar banyak sekali jumlahnya. Sertifikat seminar, sertifikat pelatihan yang tidak ada hubungannya dengan keperawatan, entah itu pelatihan memasak, pelatihan mungkin melukis dan sebagainya. Karena kamu ingin menonjolkan dirimu, akhirnya kamu melampirkan banyak sekali lampiran, termasuk KTP, KK. Wah, banyak sekali lampiran, sehingga lampiranmu ini membuat kami pusing, karena bisa jadi kamu melampirkan syarat utama tidak berurutan, bisa jadi berada di tengah-tengah lampiranmu yang banyak ini, dan kita harus mencari. Nah, manusiawi kalau misalkan syarat utamamu terselip dan kami tidak mengetahui kalau syarat utama itu terselip, ya mohon maaf, ya auto coret yang harus dilakukan. Nah, ini membuat pusing juga. Syarat utama tidak tersusun berurutan. Jadi rekan-rekan sekalian, usahakan tersusun berurutan rapi. Misalnya dimulai dari lamaran, CV, syarat utama, baru pendukung. Jadi syarat utama ini harus kamu letakkan berurutan di depan supaya lebih memudahkan verifikator. Jangan sampai syarat utama masuk di tengah-tengah. Syarat pendukung itu tidak menonjol sekali. Ketika dicari tidak kelihatan, ya atau coret. Ini juga tulisan berbeda-beda, tidak standar, atau format tidak rapi. Jadi membuat surat lamaran atau CV itu berantakan sekali, tulisan berbeda-beda. Bahkan ini ada yang menggunakan huruf balok semua. Jadi kalau kita membacanya seperti orang marah-marah gitu ya. Ini menyiksa mata verifikator menggunakan huruf balok. Apakah ada? Nanti saya buktikan. Tidak ada foto. Ini juga menyusahkan. Mohon maaf, kamu tidak ada foto, ada berkas lain yang ada fotonya, maka kami akan lebih memilih berkas yang ada fotonya. Tulisan transkrip tidak terbaca. Syarat utama salah satunya adalah transkrip nilai. Transkrip nilaimu kabur sekali, entah karena fotokopimu kurang bagus atau entah karena kena air. Ketika tidak terbaca, mohon maaf, kami tidak bisa mengevaluasi transkrip nilai, sehingga ya kita lewati. Menggunakan bahasa asing, rekan-rekan sekalian, tentang penggunaan bahasa asing, mungkin memang bahasa asing itu penting bagi kita untuk mempelajari, tetapi tidak semua masyarakat Indonesia ini fasih dalam menggunakan bahasa asing. Sedangkan tujuan utamamu adalah berkas itu bisa diterima, bisa masuk ke jenjang selanjutnya. Ketika verifikator membaca saja sudah, misalkan dia tidak nyaman, boleh jadi verifikator dengan hak diskresinya ya tidak menerima surat lamaran pekerjaanmu, karena dia tidak bisa memahami surat lamaran kerja, kecuali kalau memang kamu melamar kerja di perusahaan asing atau rumah sakit internasional yang jelas-jelas memang menggunakan bahasa asing dalam kegiatan sehari-harinya. Mungkin itu adalah nilai plus bagi kamu. Tetapi
Kalau tidak ada syarat khusus seperti itu, saya sarankan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, ini rekan-rekan sekalian, saya gambarkan. Ini adalah format yang kurang rapi sekali. Ini seperti asal-asalan buatnya, mulai dari tulisannya terlalu besar sehingga memakan banyak tempat, seperti ini. Banyak sekali, ini membuat tidak nyaman membacanya. Jadi seakan-akan seperti mengumpulkan tugas sekolah. Ini tidak nyaman sekali. Ini adalah salah satu yang contoh format yang kurang baku, kurang nyaman untuk dilihat. Nah, ini adalah gambaran, mohon maaf saya blur karena di sini ada nama pelamar. Ini kamu kalau bisa lihat, ini adalah tulisannya balok semua, ini huruf balok besar-besar, dan kamu lihat formatnya kurang nyaman untuk dilihat. Nah, ini mengenai transkrip nilai yang sulit terbaca. Ini kami ragu menentukan apakah ini 2,91 atau 3,91, termasuk juga ini kami ragu, sehingga tidak mungkin kami harus menghitung sendiri jumlahnya. Kalau ada yang jelas, kami akan lebih memilih yang jelas. Nah, sedangkan tips untuk kalian semua, bagaimana cara membuat lamaran pekerjaan, ya ini saya sarankan kamu syarat utama harus tersusun berurutan, jangan sampai terpisah-pisah karena syarat utama itu ketika tidak ada membuat lamaranmu auto coret, langsung ditinggalkan, dikeluarkan. Jadi periksa betul surat lamaranmu sehingga syarat utama tersusun berurutan agar memudahkan verifikator. Selanjutnya adalah buat CV dengan format terbaik tetapi tidak alay. Jadi buat yang nyaman dilihat untuk mata. Jadi tidak seperti yang saya gambarkan tadi, formatnya cuma kotak-kotak biasa seperti itu, tulisannya tebal-tebal, tumpuk-tumpuk, itu tidak nyaman sekali. Kalau ada yang lebih bagus dari itu kelihatan mata, maka akan dipilih yang lebih bagus. Itu manusiawi rekan-rekan sekalian, melihat yang lebih indah, ya yang lebih indah. Seperti apel tadi, ada yang warnanya merah, lebih enak dilihat, ya diambil yang merah. Tapi jangan sampai terlalu alay sehingga misalkan CV sampai ada gambarnya terlalu berlebihan. Nah, itu alay pun juga bermasalah. Jadi yang sedang-sedang saja, yang ya seimbang lah, tidak terlalu alay dan tidak terlalu polos, agar lamaranmu mudah dilirik. Buat CV secara ringkas namun berbobot. Rekan-rekan sekalian, biasanya di dalam CV itu karena orang ingin menonjolkan dirinya, kadang terlalu berlebihan. Misalkan banyak sekali mengikuti seminar keperawatan hingga puluhan, sehingga di CV dituliskan semua, sehingga CV-nya bisa berlembar-lembar. Nah, itu kalau menurut saya itu terlalu berlebihan, karena kita tidak akan membaca semuanya. Harapan kami adalah yang kamu tuliskan adalah sesuatu yang berbobot. Pelatihan itu pelatihan yang sesuai dengan core kompetensi sebagai seorang perawat. Tidak perlu kamu di situ ketika kamu memiliki pelatihan, yaitu pelatihan memasak, mungkin kamu masukkan di situ pernah mengikuti Master Chef, juara Idol misalkan, atau juara The Voice Indonesia,
kamu tuliskan di seminar ataupun pelatihan. Nah, itu terlalu berlebihan karena kami tidak akan melihat itu. Kalau kamu tidak punya kompetensi yang kamu sesuai dengan kemampuanmu, ya tetap saja tidak akan bisa diterima. Sehingga buatlah yang ringkas. Kalau bisa 1 lembar itu sudah selesai, tidak sampai ada lembar-lembar selanjutnya. 1 lembar tetapi berbobot, benar-benar menunjukkan, ya kalau pelatihan itu pelatihan yang sesuai kompetensi. Kalau seminar, ya jangan terlalu banyak seminar-seminar yang berbobot saja, jangan ditulis semua sampai puluhan, ditulis sampai berlembar-lembar. Nah, itu tidak menarik bagi kami. Selanjutnya akan ada pertanyaan tulis tangan atau ketik. Rekan-rekan sekalian, jika tidak ada syarat untuk dilakukan tulis tangan, gunakan buat lamaran pekerjaan dengan menggunakan ketik supaya tulisan lebih rapi dan lebih terstandar. Tulisan tangan rata-rata sekarang sudah ditinggalkan. Tapi kalau memang kamu merasa tulisan tanganmu bagus, silahkan, tidak ada masalah. Kamu membuat lamaran dengan tulisan tangan. Tetapi kalau tulisanmu kurang bagus, lebih baik ketik kalau tidak ada syarat untuk menulis tangan. Karena kami juga kesusahan ketika membaca tulisan tangan yang tidak terbaca. Tentu memang itu juga bisa jadi bahan evaluasi bagi kami. Kalau perawat tulisannya tidak bisa terbaca, ya bagaimana? Tidak perlu menggunakan materai, rekan-rekan sekalian. Jadi surat lamaran pekerjaan untuk menghemat pengeluaran, tidak perlu menggunakan materai. Itu tidak menambah bobot nilai di mata kami. Gunakan surat lamaran biasa saja tanpa materai. Hemat uangmu, ya, bisa ditabung. Ini lulusan universitas tanpa tidak menjamin lolos administrasi. Itu tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Banyak hal yang bisa membuat berkasmu itu ditinggalkan oleh verifikator. Nah, sehingga siapapun bisa bersaing di rumah sakit. Jadi universitas ternama tidak menjamin lolos administrasi. Apakah perlu melampirkan akreditasi kampus? Kalau misalkan kampusmu ternama dan terdapat di daerah rumah sakit tempat kamu mendaftar, tidak perlu, karena sudah semua orang tahu kalau kampus ternama akreditasinya juga bagus. Tetapi kalau sudah lintas daerah, misalkan kamu rumahnya di Jawa Tengah, melamar di Jawa Barat, mungkin kamu bisa menyertakan surat akreditasi kampus, karena belum tentu orang yang berada di lain daerah ngerti kampus tempat kamu sekolah. Jadi kalau memang kamu dekat saja dari kampus tempat kamu melamar kerja dan kampusmu memang kampus terkenal, tidak perlu, supaya itu tadi mengurangi jumlah lampiran. Lampiran banyak tidak menjamin berkasmu terlihat bagus. Berkas terlihat bagus itu kalau simple tetapi berbobot. Foto wajib ada, ya rekan-rekan sekalian, jangan sampai tidak ada foto. Nah, ini juga sering kami temui, mengedit foto berlebihan. Jadi antara foto yang dilampirkan di surat lamaran kerja dan aslinya ketika datang melakukan tes itu berbeda jauh 180 derajat. Jangan sampai melakukan hal itu, karena dapat menyebabkan, ya tadi, kalau kamu membuat ilfil penguji, ya itu tadi, kesan pertama saja sudah dianggap tidak jujur. Jadi misalkan di foto terlihat putih sekali, ternyata waktu datang, ini kita tidak ngomong tidak merendahkan ras, ya, suku atau ras, tapi ini mengenai kejujuran. Jangan sampai fotomu terlihat putih sekali, kenyataannya waktu datang tidak seperti itu. Mulus sekali, kenyataan waktu datang tidak seperti itu. Jadi jujur saja apa yang ada di
dirimu, yaitu yang tampilkan. Itu lebih bisa kami terima daripada yang itu tadi diedit sampai terlihat jauh berbeda dari aslinya. Jangan sekali-kali lakukan itu, karena itu bisa mengurangi penilaian yang banyak sekali. Nah, ini foto full body. Jadi mulailah kalau kamu ngelamar kerjaan, selain foto foto yang 4x6, 3x4 yang setengah badan, lampirilah foto full body yang satu badan berdiri. Nah, ini akan membuat lamaranmu mudah dilirik oleh verifikator, karena ya perawat juga garda terdepan dalam pelayanan ya. Jadi ketika kamu melampirkan foto full body dan memang proporsional, itu akan mudah diambil oleh verifikator. Jadi kalau memang penampilanmu menarik, coba lampirkan foto full body, dan juga gayanya jangan alay ya, gaya biasa saja. Nanti saya contohkan. Selanjutnya, jika menulis pengalaman kerja, lampiri bukti. Kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, pernah bekerja di klinik ini, pernah bekerja di rumah sakit ini, lampiri bukti pengalaman kerja. Jadi jangan ada ditulis pernah berpengalaman di klinik ini, tetapi tidak ada lampiran setelah pengalaman kerja. Bisa saja kami meyakini kamu keluar dari rumah sakit tersebut tidak dengan cara baik-baik, karena kamu tidak memiliki surat pengalaman kerja. Nah, itu dapat dianggap seperti itu oleh verifikator. Jadi lampiri surat pengalaman kerja. Kalau kamu kerjanya misalkan pernah bekerja di departemen store, pernah bekerja di swalayan, ya itu tidak perlu pengalaman kerja, tidak apa-apa, karena tidak ada nilai tambahan juga di situ. Lampiri sertifikat kesehatan. Kalau kamu punya sertifikat kesehatan lebih bagus, sehingga lebih memudahkan kita dalam proses seleksi kesehatan. Misalkan kamu sudah pernah melakukan cek buta warna, pernah melakukan cek tekanan darah, cek visus, cek food rongsen torak, ya cek apapun tentang kesehatan, dan kamu punya sertifikat medisnya, kalau ada silahkan lampirkan. Itu cukup membantu. Moto hidup bisa ditambahkan. Moto hidup ketika kamu tambahkan, mungkin ini bisa jadi trigger terjadinya komunikasi antara pewawancara dan pencari kerja. Jadi, dan tentunya ketika kamu memiliki moto hidup, rekan-rekan sekalian, ketika ditanyai, kamu juga harus memiliki dasar yang kuat kenapa memilih moto itu sebagai moto hidup. Jangan sampai kamu menuliskan moto hidup tetapi ketika ditanya jawabanmu ngelambiar kemana-mana, ndak tentu arah. Nah, ini bisa jadi trigger untuk terjadinya komunikasi antara pewawancara dengan pencari kerja. Pengalaman organisasi juga bisa dituliskan, karena bisa jadi biasanya pewawancara itu memang kebanyakan memiliki pengalaman organisasi, sehingga kalau misalkan kamu mungkin ya rezeki kamu masuk organisasi yang sama dengan organisasi yang pernah dimasuki wawancara, maka kalian akan bisa nyambung tanya jawab. Selanjutnya, menggunakan bahasa Inggris ini tadi sudah saya jelaskan. Kemampuan komputer, kalau kamu memiliki komputer, sekarang semua rumah sakit sudah menggunakan IT. Jadi kalau kamu memiliki kemampuan komputer, bisa dicantumkan entah itu sertifikat pelatihan dan sebagainya. Nah, jika kamu sudah menikah dan mempunyai anak, tuliskan data diri pasanganmu dan anakmu, karena ini dapat membantu ketika kalau kamu keterima, langsung bisa dimasukkan di data karyawan tanpa banyak bertanya lagi padamu. Hobi bisa dituliskan. Hobi ini juga sebagai trigger untuk berdiskusi dengan pewawancara kalau kamu lolos. Kalau kamu tidak lolos, ya tidak mungkin ngobrol sama wawancara ya. Tapi itu tadi cantumkan saja, bisa jadi trigger untuk diskusi atau ngobrol dengan pewawancara.
data orang tua, kalau misalkan bisa dituliskan data orang tua, ini juga sama, bisa jadi data karyawan. Tinggi badan, berat badan dituliskan supaya verifikator bisa memperkirakan ideal atau tidak sebagai seorang perawat, apalagi di rumah sakit swasta. Rumah sakit besar biasanya memang pilih-pilih rekan-rekan sekalian. Jadi setidaknya jangan sampai kamu sudah tidak sesuai dengan kriteria rumah sakit, tapi kamu tidak mencantumkan data ini, kamu percuma sudah datang tapi tetap ketolak, karena baru ketahuan ketika sudah datang di rumah sakit waktu tes. Jadi lebih baik kamu sudah ketolak di awal di berkas, sehingga tidak kalau rumahmu jauh. Kadang kami juga mendapatkan peserta yang rumahnya dari luar daerah, luar provinsi, sehingga kasihan kalau misalkan dia sudah jauh-jauh ke rumah sakit kami, tetapi karena itu tadi kami anggap kurang proporsional, sehingga belum bisa kami terima. Nah itu, jadi datamu semakin lengkap semakin bagus bagi kami. Alamat KTP dan domisili. Nah ini hati-hati rekan-rekan sekalian, tidak semua alamat KTP itu adalah alamat domisili. Ini harus kalian, kalau kalian punya dua alamat, tulis dua-duanya, alamat yang sesuai KTP, alamat yang domisili. Bisa jadi ini sering terjadi di rumah sakit, KTP-nya Kalimantan. Nah ini secara logis, kalau Kalimantan, setiap rumah sakit pasti ingin menerima karyawan yang tidak terlalu jauh rumahnya, karena orang-orang jauh ini kemungkinan untuk keluar kembali ke daerahnya itu tinggi sekali. Nah jadi kalau misalkan kelihatan sudah dari jauh, maka kemungkinan ketolaknya juga tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau kamu ternyata punya domisili yang lebih dekat dari rumah sakit, misalkan karena kamu punya keluarga atau istri atau suami yang dekat dengan rumah sakit, sehingga kamu melamar di rumah sakit itu, nah itu cantumkan dua alamat KTP dan alamat domisili agar berkasmu tidak mudah tercoret. Jadi alamat domisili misalkan Kalimantan, domisilinya adalah Sragen, Jawa Tengah, Yogyakarta gitu. Ya, tulis. Tapi kalau memang domisilimu di Kalimantan, ya sudah, tulis satu saja. Nah, ini gunakan penjepit yang erat. Jadi rekan-rekan sekalian, berkasmu itu jangan menggunakan ini paper clip yang seperti ini mudah lepas. Kamu lihat tadi berkas ketika sudah sudah berada di rumah sakit itu tidak di dalam amplop, tetapi dikeluarkan dari amplop dan ditumpuk. Nah, kalau kamu menggunakan klip seperti ini, bisa jadi berkasmu lepas dan tercecer. Nah, ini sangat merugikan kamu. Jadi gunakan yang paper clip yang seperti ini, yang lebih erat, dan tidak berarti ketika kurang erat seperti ini kamu staples ya, kan menggunakan stapler. Jangan di stapler, karena itu juga menyulitkan verifikator ketika kamu kita harus mengurutkan harga. Nah, jadi gunakan yang model seperti ini supaya tidak tercecer. Kalau sini mudah tercecer. Nah, jangan rekatkan terlalu kuat amplop. Nah, biasanya amplop lamaran seperti ini ya, biasanya ada tali di belakangnya untuk mengikat. Nah, ini sudah cukup rekan-rekan. Jangan terlalu berlebihan. Kadang itu saking takutnya, entah takut dibuka atau bagaimana, sudah ditali seperti ini, dilem kertasnya ini dilem, setelah itu di staples, dilakban. Ini berlebihan, ini menyusahkan sekali. Jadi bagi kami
dikunci dengan tali ini saja sudah cukup. Jangan sampai lebihan, sampai di staples, dilem, di plester. Wah, ini menyulitkan sekali. Terus selanjutnya adalah jika ada syarat menuliskan profesi di amplop, ikuti. Biasanya kan tulis nama, misalkan perawat, tulis di pojok kanan atas perawat. Fungsinya apa rekan-rekan sekalian? Fungsinya ini adalah mengidentifikasi lamaran. Kalau kamu lupa tidak menuliskan perawat di sini, selalu meskipun tidak dipersyaratkan untuk tulis apa profesimu di sini, karena banyak sekali lamaran yang masuk di rumah sakit. Kalau kamu tidak ada tulisan, bisa jadi kamu dikelompokkan di kelompok laundry atau kelompok kafetaria, sehingga berkas lamaranmu tidak akan pernah sampai ke bagian keperawatan. Jadi selalu kalau mengirim berkas lamaran itu tulis profesimu di sini, sehingga bisa dipisahkan oleh orang umum sesuai dengan profesi yang dilamar. Ya, mungkin itu ya tips-tips dari saya. Mungkin ada lagi banyak yang lainnya, tapi saya masih lupa. Ya ini saja, kalau kamu ikuti sudah lebih dari cukup membuat lamaranmu tampak seperti apel merah, insya Allah ya. Jangan lupa berdoa supaya lamaranmu terpegang oleh verifikator ya. Doa itu yang paling utama ya. Takdirmu kalau memang ditakdirkan diterima di rumah sakit tersebut, ya insya Allah diterima. Nah, ini adalah contoh kurikulum vitae. Bandingkan kamu melihat kurikulum vitae seperti ini dengan yang seperti ini, beda sekali. Ini tampak lebih rapi, lebih ya elegan. Ini tampak seperti ya asal saja, asal buat. Nah, ini yang saya maksud sebagai buat CV-mu tampak bagus, elegan. Tentunya banyak format-format yang lain yang bisa bisa mencuri perhatian mata. Seperti ini, saya akan cenderung mata saya akan melihat yang ini daripada yang ini lebih nyaman dilihat ya. Jadi ini maksud saya, buat seperti ya elegan, dan CV ringkas, 1 lembar sudah selesai, jangan sampai panjang-panjang, terlalu panjang. Nah, ini foto di dalam CV itu bebas rekan-rekan sekalian, kecuali kalau foto 3x4 ini tentu yang formal, tapi di CV bebas. Dan perhatikan foto 3x4-nya ini orang yang sama ya, orang ini sama. Foto 3x4-nya seperti ini, terlihat kaku kan, tetapi ketika lihat foto CV-nya, ternyata dia punya senyum yang bagus, jadi lebih menarik, sehingga kesan ketika melihat foto ini terus diverifikasi dengan kesan ketika lihat foto CV, nah itu melengkapi. Jadi ternyata dia juga bisa berpenampilan menarik seperti ini ya. Lihatnya dari senyumnya saja kelihatan menarik. Sama ketika kamu nanti membuat CV, silahkan membuat foto profil di CV yang tidak harus menggunakan foto 3x4 lagi ya. Kamu tidak akan memberikan kesan, kalau seperti kesannya berbeda ketika melihat foto 3x4, kesannya seperti ini. Ketika lihat CV, nah ada kesan lebih menarik foto di CV seperti ini. Nah, gunakan foto-foto yang menarik ya, tentunya dengan senyum atau dengan. Nah, ini adalah foto, ini saya juga ambil kalau ini saya ambil di internet ya, foto berdiri atau full body. Nah, jadi gunakan ya pose-pose yang sederhana. Kalau kalian tidak memiliki jas, tidak harus memakai jas rekan-rekan sekalian, pakailah baju yang sopan, rapi. Asalkan jangan pakai baju main daster gitu, jangan. Pakailah baju yang rapi. Kalau laki-laki ya hem. Kalau kamu punya jas, mau pakai jas silahkan. Pokoknya jangan terlalu berlebihan.
Nah, ini foto seperti ini kalau kamu lampirkan akan menjadi nilai positif kalau memang kamu memiliki penampilan yang menarik. Nah, seperti ini adalah contoh sederhana tetapi berisi pelatihan cukup simple saja. Lihat, dicantumkan basic life support, PTLS, PTCLS, pelatihan disaster medical rescue, pelatihan SSC selesai. Ini yang saya sebutkan sebagai ringkas berbobot. Tidak perlu kamu yang lain seminar yang banyak sekali dan itu tidak menambah nilai apapun. Nah, ini yang kurang memang tahun pelaksanaan tahun 2015 kah, 2019 kah. Nah, ini kurang itu. Tetapi ini adalah contoh yang sederhana tapi berbobot. Jadi langsung lihat ini saja sudah tahu pelatihan ini pelatihan apa ini. Dan tidak terlalu misalkan ada ngomongkan mengenai estetik perawatan wajah. Waduh, tidak support sekali karena kita mencari perawat umum. Nah, ini yang saya tunjukkan, tidak perlu menggunakan materai ya rekan-rekan sekalian. Hemat 6.000 ya, karena tidak memberikan nilai apapun seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang tips membuat lamaran pekerjaan. Kalau misalkan formatnya banyak itu di internet, silahkan. Yang penting buat sesederhana mungkin, jangan terlalu berlebihan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Kalau kamu membuat surat cinta saja, kamu pikirkan betul-betul ini surat lamaran loh rekan-rekan. Lamaran itu harus dipikir, kata-katanya sudah jelas, to the point, tidak terlalu bertele-tele. Nah, itu pikirkan yang terbaik ketika membuat surat lamaran. Mungkin nanti kita akan buat video bagaimana cara kamu ketika datang wawancara, bagaimana etika saat berwawancara. Mungkin nanti bisa kita bahas kalau memang diperlukan. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.